Disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia U20 dan U17 Ahmed Zaki Iskandar. Oke, resmi dapat 3 pemain naturalisasi ya. 3 pemain keturunan anyar. Yang mana 3 pemain keturunan ini sebelumnya sudah sempat membela Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 Juni ada lalu. Toulon Cup lagi pula, Ketiga pemain tersebut adalah pernah seperti yang kita 80 miliar. ketahui, ST telah menaikkan kontrak baru untuk tetap menakodai Timnas Indonesia sampai dengan 2027. Dalam kontrak baru ini, PSSI menaikkan gaji Sintayong. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, bertemu lagi kita pada hari ini untuk membincangkan terkait dengan perkembangan terkini sepak bola Indonesia guys. Oke, pada turnamen di bulan Juli ini guys, 17 Juli bermula Piala AFF U19 di bawah kendali Indra Sapri, dan pada bulan September 5 September kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 Indonesia akan melawan Arab Saudi. Apa persiapan timnas Indonesia? Perkembangan terkini, Jens Raven tantang AFF, Berdong mengkagumkan dan kenaikan gaji STY fantastis. Pemain titipan dibasmi. Oke, ini judul yang saya ingin reaksi pada hari ini guys ya. Oke, apa di sebalik judul ini? Sebelum itu, untuk timnas Indonesia U19 di bawah kendalian Indra Sapri, ini juga telah membuat persiapan. Sebelum ini mereka TC di Eropa selama sebulan, dan juga mereka juga pergi melawat training center di Italia, di Como ya. Como 1906, klub seorang pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Dan Indra Sapri telah mendapat beberapa pemain baru, terutamanya pemain diaspora juga ada dalam 2-3 pemain. Kemudian yang lain itu adalah pemain-pemain lokal. Dan kebanyakan pemain-pemain U19 ini adalah yang juara pada Sukan C di Kamboja tahun lalu guys. Jadi ini juga Indonesia punya U19 ini juga sebenarnya punya pengalaman yang sangat baik dan punya potensi untuk menjuarai Piala AFF pada kali ini. Jadi kita coba simak dulu video ini guys. Mana tahu ada perkembangan terbaru yang kita boleh ulas dan kita lihat apa saja perkembangan kekuatan U19, dan juga yang penting di sini ada kenaikan gaji STY ya, selepas diperpanjangkan kontrak hingga 2027. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Ambisi Jens Raven di Piala AFF U19 2024. Kelvin Verdong dapat level baru di Asia. Kenaikan gaji Sintayong fantastis. Simak informasi selengkapnya. Kenaikan gaji Sintayong fantastis guys. Berapalah gajinya itu naiknya? Mesti Bapak Erick Thohir bagi gaji yang lumayan. Disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia U20 dan U17 Ahmed Zaki Iskandar. Oke, resmi dapat 3 pemain naturalisasi ya. 3 pemain keturunan anyar. Yang mana 3 pemain keturunan ini sebelumnya sudah sempat membela Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 Juni ada lalu. Toulon Cup lagi pula. Ketiga pemain tersebut adalah tim Henry Victor Gibbons, Hidoke Boris Mo Johannes, dan Dion Mark. Oh ini, Zaki mengatakan 3 pemain tersebut akan segera bertolak ke Jakarta untuk melengkapi berkas naturalisasinya. Kendati demikian, Zaki belum bisa membocorkan secara detail kapan pemain masa depan Garuda Muda itu akan tiba di tanah air. Nantinya, Hidoke Moresmo serta 2 rekannya itu akan diproyeksikan untuk bergabung dengan tim besutan Indra Syafri. Oke guys, sebelum itu, masa di Toulon Cup ya, di Eropa, Indonesia tiada kemenangan melawan klub-klub besar di Eropa itu. Tetapi yang pentingnya sebenarnya adalah pengalaman itu. Dan untuk uji coba di sana itu, yang pentingnya juga bukanlah kemenangan sebenarnya. Pada masa itu Indra Sapri ingin membentuk tim yang kuat dengan chemistry yang bagus.
berlawan dengan pemain-pemain berkelas Eropa itu. Jadi sebenarnya pengalaman itu mereka akan gunakan untuk di Piala AFF nanti. Dan di situ juga Indra Sapri mengetahui mana-mana pemain yang potensi, pemain yang berbakat, dan juga dapat pemain-pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan disitulah dia bentuk sebenarnya keserasian dan chemistry yang baik gitu. Jadi tanpa kemenangan pun tidak apa, yang penting ini adalah uji coba untuk pemain-pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia ini. Jadi potensi itu perlu diketahui melalui uji coba saja. Di situ Indra Sapri dapat beberapa pemain yang boleh diketengahkan lah. Oke guys, kita lanjut dulu. Kamu diharapkan bisa membela Garuda Muda pada kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Ini Piala Vietnam AFF dibuat kaget akan digelar di keputusan Surabaya mulai Indra 17 Sapri. Juli hingga 29 Juli 2024 Gelora ini. Bung Tomo ini guys, rupanya dia punya stadion ini dikelilingnya ini sawah padi gak apa ini? Punya cantik. Oh, rupanya ini jauh daripada kesesakan gedung-gedung tinggi ya. Ini, yakni dengan diikuti oleh 12 tim yang dibagi ke dalam 3 grup. Indra Sapri pun telah melakukan beragam persiapan. 28 pemain pun telah diumumkan. Selama mengerucutkan 28 nama-nama pemain. pemain ini, rupanya pelatih asal Sumbar itu mencoret 5 pemain termasuk pemain naturalisasi. Hal ada tersebut pemain kemudian menjadi naturalisasi sorotan juga. media Vietnam The Talk 24/7. Pasalnya pencoretan dilakukan 1 minggu menjelang Piala AFF U19 2024 bergulir. Tak berhenti sampai di situ saja. Nantinya 5 pemain pun akan kembali dicoret oleh pelatih timnas U19 Indonesia untuk membangun skuad guna ASEAN Cup U19 2024. Pasalnya nanti hanya akan ada 23 pemain yang akan didaftarkan. Semuanya nanti Belum akan diketahui ada pasti 23 siapa pemain ya. yang akan tereliminasi. Namun dalam 28 daftar nama yang telah diumumkan terdapat 2 pemain abroad. Keduanya adalah Jens Raven dari FC Dordrecht dan Welber Jardim yang membela Sao Paulo FC. Jens Raven, Welber Jardim. Nama Jens Raven memang tercantum dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Indra Sapri untuk TC Oke lah lanjutan kalau ada Garuda Jens Raven nih Nusantara. guys. Jens masuk bersama 6 penyerang lainnya, salah satunya adalah Arkan Kaka. Meski demikian, Arkan pemain Kaka Dordrecht juga itu ada. tetap harus menunjukkan performa terbaiknya dalam TC di Surabaya mendatang. Seolah tertantang tak ingin tereliminasi, Jens Raven pun berjanji akan memberikan yang terbaik jika berhasil menembus skuad utama. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Sapri pun mengatakan, saat ini fokus timnya adalah pembenahan internal. Pelatih asal Sumatera Barat itu bahkan akan menunda pertandingan persahabatan yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Saya datang hari ini langsung ikut latihan sore. Saya berharap dapat bergabung dengan tim dan memberikan kontribusi besar nanti saat di turnamen AFF, kata Jens Raven. Oke, itu Jens Raven. Oke, Kelvin Verdong menonjol bersama dengan dapat timnas label Indonesia. baru di Asia. Pemain NEC Nijmegen itu diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 11 Juni lalu. Berkat performa itu, termasuk di level klub, pemain berusia 27 tahun itu masuk ke dalam daftar bek kiri termahal di Asia. Lansir dari akun Instagram @area.timnas pada Rabu 10 Juli, dia punya nilai Kelvin pasar nih guys. mendapatkan urutan kedua dengan nilai pasar 43,45 miliar rupiah. 43 nih Harga guys. Kelvin Verdong unggul Kita tengok dulu balik ya. Kelvin Verdong punya ini. Harga Kelvin Verdong unggul Instagram @area.timnas pada Rabu 10 Juli. 43 Kelvin miliar. mendapatkan urutan Oke. 43 miliar. Yang pertama Erik Kelvin Verdong, yang kedua 43 miliar guys. Dulu dia punya nilai pasar nih 24 miliar lah begitu, lebih kurang. Sekarang 43 miliar. 1 kali lipat, 2 kali lipat naiknya. Selepas dia gabung dengan timnas Indonesia dan menang, Indonesia masuk putaran ketiga, semua pemainnya naik nilai pasarnya. Urutan kedua mantap. dengan nilai pasar 43,45 miliar rupiah. Harga Kelvin Verdong unggul jauh dari Yuta Nakayama dari Jepang dengan nilai pasar 20,86 miliar rupiah.
Kalah lagi Kelvin juga Jepang unggul punya dari pemain Milan nih. Mohamed dari Iran dengan 22,60 miliar rupiah, serta Jordan Boss dari Australia dengan nilai pasar 34,76 miliar rupiah. Tapi dia dapat lawan Sementara pemain naturalisasi Bang Uni Toha Emirat tuh. Arab Erik masih Tom jadi Haye. bek kiri termahal di Asia. Oh, ini Pemain bek berusia kirinya. 23 tahun itu memiliki harga 52 pasaran sama dengan 52,14 miliar rupiah. Tom Haye itu Para pemain 52 timnas miliar. Indonesia Ini saat ini tengah sibuk dengan klub masing-masing. Banyak yang sudah memulai persiapan untuk musim baru. Menariknya dalam masa-masa ini juga terdapat perubahan harga pasar yang terjadi di antara para pemain naturalisasi Ini Jordi timnas Amat. Indonesia. Jordi Amat adalah pemain yang mengalami penurunan, sementara Tom Haye masih jadi yang termahal. Dalam hal Tom ini Haye nilai masih yang pasar termahal. Jordi Amat menurun karena usianya yang sudah 32 tahun. Oh, Saat ini nilai Jordi pasarnya Amat menurun sekitar sudah. 13,91 miliar rupiah. Masih cukup tinggi untuk pemain timnas Indonesia. Ya, tapi Padahal masih tinggi 2018 lagi, lalu saat bermain untuk Rayo Vallecano nilai pasarnya pernah lebih dari 80 miliar rupiah. Sementara itu Tom gila, Haye dengan Jordi nilai Amat. pasar termahal mencapai Pernah pilih 52,14 miliar. miliar rupiah. Nilai pasar Haye ini jauh di atas rekan-rekannya, hanya JZS yang mendekati. Pernah Seperti yang kita 80 miliar. ketahui, ST telah menaikkan Jordi kontrak itu. baru untuk tetap Ah, menakodai ini, timnas kenaikan Indonesia gaji sampai Sintayong, dengan guys. 2027. Dalam kontrak baru ini, PSSI menaikkan gaji Sintayong. Namun demikian, federasi tidak mengungkapkan gaji Sintayong yang terbaru. Berapalah Dalam gajinya kontrak itu, lama pun dinaikkan sebenarnya tuh. ini juga bukan untuk menjadi konsumsi publik. Beriringan dengan naiknya value kontrak Sintayong, PSSI juga memberikan target baru pada jurulatih asal Korea Selatan Ada target tersebut. baru lagi. Di mana STY ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Timnas Indonesia sendiri berpeluang untuk terus mendulang pundi-pundi poin. Pasalnya Garuda akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masuk ke dalam grup C, Garuda bakal melawan Jepang, Ini dia lawannya Australia, Jepang, Arab Australia, Saudi, Arab Saudi. Bahrain, dan Cina. Jika mampu memaksimalkan setiap laganya, bukan tidak mungkin Garuda bisa merengkuh banyak poin FIFA. Merespon isu pemain titipan timnas Indonesia yang kembali dibicarakan beberapa Manajer waktu timnas terakhir, Indonesia bicara khususnya yang pemain terjadi di titipan. timnas Indonesia kelompok usia muda, manajer timnas U17 dan U20 Indonesia Ahmed Zaki menegaskan tidak ada pemain titipan saat seleksi pemain, termasuk dalam membentuk skuad Piala AFF U19 2024. Dalam hal ini, Zaki menjelaskan PSSI saat ini memiliki parameter tinggi yang sudah dirancang untuk calon pemain timnas Indonesia, yang mana standar seleksi pemain pun sudah dirancang oleh pelatih Sintayong yang sempat memegang timnas kelompok umur. Zaki mengakui seleksi tim U16 memiliki kendala tidak bisa menjangkau ke seluruh daerah di Indonesia karena minimnya kompetisi reguler di kelompok usia tersebut. Kendati demikian, dalam proses seleksinya PSSI pun membuka seluas-luasnya. Siapapun yang memiliki kualitas berhak ikut untuk unjuk gigi, baik itu anak pejabat atau selebriti. Kondisi ekonomi tidak mampu dan tempat tinggal striker timnas U16 Fadli Alberto Hengga yang tidak layak huni di desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro kini menarik perhatian Pemkab dan masyarakat setempat. Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PJ Bupati Bojonegoro yakni untuk diusulkan mendapatkan rumah layak huni bagi Alberto. Saat ini yang menjadi kendala adalah tanah yang ditempati Alberto merupakan lahan milik perhutani. Sehingga pihaknya saat ini berusaha untuk membebaskan lahan tersebut agar bisa dibangun rumah yang layak di lahan itu. Bagus nih guys, pemain U16 nih dia dibagi rumah lah oleh ini pemerintah Indonesia kan. Jadi dorang ini sebenarnya melihat juga keadaan pemain, mana-mana pemain yang memang kurang mampu dan tengok keadaan rumahnya tadi kan. Bagus juga lah ini pemerintah Indonesia nih, dia akan lihat mana-mana pemain yang mungkin kekurangan dari segi itu, mereka akan bantu. Jadi dibagi dia rumah baru. Itu satu yang baiklah untuk pemain juga. Oke ini. Manajer Sabah FC marah Terengganu LC saat kedua kesebelasan dipertemukan di Piala FA Malaysia. 2 kali kekalahan telak. Disinyalir penyebab kekalahan telak dari Terengganu FC karena manajemen Sabah FC belum membayarkan hak gaji pemain selama 6 bulan lamanya. Rumor itu pun lalu sampai ke telinga manajer Sabah FC dan sontak saja hal tersebut membuatnya geram hingga mencak-mencak hingga menyebut media lokal gila.
Raffi Robert menegaskan bahwa isu tunggakan gaji terhadap Sadil Ramdhani CS sama sekali tidak benar. Tidak benar, ya betul, masalah tidak gaji benar. sudah diselesaikan. Lebih lanjut lagi, Raffi menegaskan tugasnya sebagai manajer adalah membantu pelatih kepala dalam menjalankan kegiatan tim. Mulai dari latihan hingga jadwal kompetisi serta kesejahteraan pemain. Namun, manajer ini tidak memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan. Meski dibantah manajer tim, masalah penunggakan gaji seolah diiakan oleh pelatih Sabah FC Ong Kim Swee. Namun memang telah diselesaikan. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan terus news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke, salam olahraga. Oke guys, ada beberapa perkembangan terkini ya terkait dengan Timnas Indonesia. Juga saya pun kaget juga tadi guys, Sabah FC masuk juga dalam berita ini terkait dengan tunggakan gaji. Tapi sebenarnya memang sudah diselesaikannya oleh Sabah FC, dan memang ada 2 kekalahan sebelum ini Sabah FC kepada Terengganu bermain di tempat lawan. Kalah 4-0 dan bermain di kandang sendiri ya. Kalah juga 3-0. Tapi itu bukanlah sebab gaji, sebab gaji sudah diselesaikan. Oke, kita balik kepada Timnas Indonesia guys. Saya tertarik dengan persiapan U19. Indonesia memiliki 3 ke 4 pemain diaspora di bawah kendali Indra Saprini untuk berentap nanti di Piala AFF yang bermula pada 17 Juli ini. Jadi kalau melihat kepada semua pemain ini, 28 pemain yang dipanggil, tetapi mungkin akan dicoret ada beberapa pemain lagi, hanya tinggal 23 pemain. Tapi kalau melihat kepada pemain-pemain yang ada, saya yakin dan optimis ya Indonesia akan bisa memberikan saingan yang sengit. Sekarang ini Indonesia punya cabaran adalah Australia. Mungkin negara-negara lain di Asia Tenggara itu mungkin seimbang. Mungkin Indonesia lebih lah sebab dia punya pengalaman bermain uji coba di luar negeri, Thailand Cup, dan juga ada pemain diaspora juga. Itu kelebihan kepada Indonesia. Tapi pencabar yang paling mungkin kuat adalah Australia. Jadi Indonesia harus waspada dengan Australia ini. Oke, terkait pula dengan berita Sinteyong mendapat kenaikan gaji. Itu tidak tahu berapa kenaikan gaji guys dia dapat. Yang pentingnya dia punya target baru juga. Diperpanjangkan kontrak sehingga 2027 dengan kenaikan gaji dan juga target baru untuk Sinteyong. Jadi Sinteyong harus bekerja keras dengan apa yang dia ada, dengan apa yang dia terima, dan juga diperpanjangkan itu sudah tentu dia akan ada target-target yang baru juga. Bapak Erick Thohir juga pasti akan melihat KPI dan juga prestasi semasa Sinteyong ini. Jadi itu antara berita-berita yang boleh kita kupas dalam video pada kali ini guys. Mungkin kalian juga ada pandangan pendapat sendiri terkait dengan video ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, kepada yang sudah mampir di channel Askalan Studio, jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Tanpa kalian saya tidak akan berada berkomentar di ruangan YouTube ini, membincangkan terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Oke, sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Mudah-mudahan ada perkembangan terbaik. Kita doakan untuk Timnas Indonesia, perancangan daripada Bapak Erick Thohir juga Sinteyong itu berjalan dengan lancar dan mulus. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalan Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalan Studio. Askalan Studio.